Salam saudara, firman Tuhan hari ini 1 Tawarin pasal yang ke-10 ayat 1 sampai selesai. Kisah ini menceritakan tentang kisah kehidupan Raja Saul bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul adalah raja pertama di Israel yang ketika dia menjadi raja, dia tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga dia tidak mentaati Tuhan. Dia bertindak tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan atasnya dan dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Juga dia melakukan kesalahan yang fatal, yaitu dia mempersembahkan korban kepada Allah yang bukan tugasnya, dan juga dia pergi kepada arwah petenun atau peramal atau dukun, saudara, yang membuat hati Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Raja Saul ketika dia menduduki posisi menjadi raja, dia menjadi orang yang begitu sombong dan luar biasa. Dan ketika Tuhan memilih Daud menggantikannya, dia tidak mau turun dari tahtanya, dan sehingga dia terjadi perseteruan antara Saul dengan Daud, saudara. Kesombongan Saul begitu luar biasa, saudara. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia merasa bahwa dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia merasa ketika dia menjadi raja, dia bisa melakukan semuanya. Dia merasa bahwa Tuhan berpihak kepada dia. Tetapi sesungguhnya dia sedang berjalan sendiri. Dia sedang berjalan di dalam kedagingannya, tanpa mengikuti tuntunan Tuhan, saudara. Seringkali, saudara, ada banyak mungkin, saudara, dari kita merasa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang berjalan di dalam kedagingan dan jauh dari Tuhan. Saudaraku, melihat akhir perjalanan kehidupan Raja Saul, dan akhirnya di masa hidupnya dia mati dengan tragis. Dia mati bukan karena dibunuh oleh musuh, tapi dia mati karena bunuh diri. Dia membunuh dirinya sendiri karena dia sudah putus asa. Dia sudah tidak ada kekuatan apa-apa, saudaraku. Kekuatan manusia begitu terbatas, saudara. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, sampai kapan kekuatannya bertahan? Sampai kapan posisinya bertahan? Hanya kekuatan Tuhanlah yang sanggup memampukan kita sampai garis finish. Saudaraku, Raja Saul dia mengakhiri hidupnya dengan tragis, yaitu dengan mati bunuh diri. Bukan cuma dia, tetapi anak-anaknya juga mati bersama keluarganya. Bahkan pelayannya juga mati bunuh diri, saudara. Ini artinya kehidupan yang tidak bahagia. Kehidupan yang jauh dari Tuhan adalah kehidupan yang tidak bahagia, saudara. Apa susahnya merendahkan diri, mengosongkan diri di hadapan Tuhan, membuang semua kesombongan dan keegoisan kita, dan belajar merendahkan diri seperti Yesus mengosongkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah rahasia kehidupan, inilah rahasia kebangkitan, inilah rahasia kemenangan. Jika kita mau menyalibkan diri kita, menyalibkan daging kita bersama dengan Kristus, karena tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian, tidak akan ada kehidupan tanpa kematian. Itu sebabnya hidup
hidupi terus kematian Kristus di dalam kita, hidupi terus kebangkitan Kristus di dalam kita, supaya dari hari ke hari kita alami kemenangan sampai akhir hidup kita, hidup yang berbahagia dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Yesus datang jemput kita, kita ditemukannya setia, kita ditemukannya ada iman di bumi, sehingga sorga menjadi milik kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi doa kita hari-hari ini adalah, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Tuhan, aku mau mati bersama dengan Kristus. Tuhan, aku mau hidup bangkit bersama dengan Kristus setiap hari. Tuhan, aku mau menanggalkan segala egoku dan kesombonganku, dan aku hidup seperti Kristus di muka bumi ini. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya, supaya saya hidup bisa berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Amin.